Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Nafaika Faridah Ad-Darsi, atau kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Nafaika. Ibu adalah guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Untuk minggu ini kita akan membahas materi mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, untuk penjelasan berikut kita simak video berikut ini. Gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Presented by Nafaika Farida Ad-Darsi. Konsep gerak. Nah, suatu benda dikatakan gerak apabila benda itu mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan atau menempuh jarak tertentu. Nah, tadi katanya titik acuan nih, tapi titik acuan itu apa ya? Titik acuan adalah titik di mana perubahan benda mulai diukur. Misalkan kita lihat ini ada gambar pohon dan buahnya. Buah jatuh dari pohon. Kira-kira titik acuannya yang mana? Nah, titik acuannya adalah posisi awal buah itu masih ada di atas pohon. Gitu. Nah, posisi akhirnya adalah saat buah itu jatuh di atas tanah. Jadi kita mengacu pada posisi awalnya yaitu di atas pohon, lalu posisi akhirnya adalah di bawah pohon. Nah, mengenal titik acuan, kita juga pasti akan mengenal istilah dari gerak relatif. Gerak relatif itu adalah gerak yang didasarkan pada suatu titik acuan. Berdasarkan letak titik acuannya, kita akan mengenal juga istilah gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata atau gerak sebenarnya itu adalah gerak sebuah benda yang berpindah posisi atau kedudukannya. Nah, kalau misalnya gerak semu itu adalah gerak sebuah benda diam tetapi seolah-olah dikatakan bergerak. Contohnya seperti ya kita lihat ini. Kalau gerak nyatanya seseorang sedang berada di dalam mobil yang bergerak. Yang kita tahu bahwa ada orang dan mobil itu bergerak. Itu adalah gerak nyatanya kan. Tapi gerak semuanya adalah kita atau orang yang ada di dalam mobil itu melihat gedung-gedung yang kita tahu bahwa yang terlihat yang sebenarnya diam, tapi saat kita di dalam mobil dia seolah-olah bergerak, ya enggak? Nah, itu adalah gerak semu gitu. Atau mungkin juga kita lihat kalau misalkan lagi jalan nih malam-malam terus lihat bulan. Padahal yang kita lihat bulan itu seperti mengikuti kita, padahal sebenarnya kita yang sedang bergerak gitu karena adanya gaya gerak rotasi bumi seperti itu. Nah, setelah mengenal konsep gerak, kita akan mengetahui macam-macam lintasan gerak benda. Yang pertama adalah lintasan lurus, lintasan parabola, lintasan melingkar, dan lintasan tidak beraturan. Namun pada kegiatan SMP kita hanya mengenal sampai lintasan lurus saja. Gitu. Karena kita mempelajari lintasan lurus, maka kita akan mempelajari juga gerak lurus. Nah, apa sih itu gerak lurus? Yang pastinya gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti kita gerak mobil yang ada di jalan yang lurus. Lalu gerak buah jatuh dari pohonnya jika tidak dipengaruhi angin. Tapi kalau dipengaruhi kan berarti ada kemungkinan dia bergeser seperti itu. Lalu gerak anak menuruni sebuah seluncuran yang lurus. Itu adalah gerak lurus ya. Nah, di sini kita dikasih sebuah gambar ya. Ada peta dari rumah ke sekolah, ada dua panah yang awalnya dari rumah ke sekolah, lalu dari sekolah ke rumah. Nah, di sini katanya setiap hari Ria berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Misalkan, jika diukur jarak dari rumah ke sekolah ya, adalah 2 km. Dari mana 2 km? Pertama kita lihat. Di sini 1 km dari rumah berbelok ke arah timur. Betul? Lalu, kasih warna hijau aja. 1 km ya, di sebelah. Nah, aku sedih deh. Nah, oke. 1 km nih, 1 km dari rumah ke arah selatan. Lalu kalau ke arah sekolah berarti berbelok ke arah timur 1 km. Lalu kalau mau ke arah sekolah berbelok ke arah selatan 1 km. Maka kita dapat bahwa dari jarak rumah ke sekolah yaitu 2 km. Nah, berarti kalau dari sekolah ke rumah dia juga jaraknya 2 km, iya enggak? Nah, coba
Kita lihat apa nih nantinya. Jarak tempuh yang Ria lakukan setiap hari adalah 4 km. Loh, kok tadi 2 km sekarang 4 km? Jadi gini, kalau tadi 2 km itu adalah jarak dari rumah ke sekolah. Tapi kan yang kita tanyakan adalah jarak yang ia tempuh selama setiap hari, yang ditempuh setiap harinya dari rumah ke sekolah ke rumah lagi gitu loh. Nah, berarti kita harus itu yang tadinya awalnya 2 km, berarti dari sekolah lagi berjalan ke arah utara 1 km, lalu berbelok ke arah barat 1 km. Jadi ada berapa tuh? Nah, betul, jarak tempuhnya yang awalnya 1 km ke arah timur, ditambah 1 km ke arah selatan, lalu dari arah sekolah 1 km ke arah utara, ditambah 1 km ke arah barat. Nah, nyampailah di rumah. Jadi jumlahnya adalah 4 km totalnya dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah. Nah, perpindahan yang dilakukan adalah setiap harinya 0 km loh. Kok tadi jaraknya 4 km atau 2 km, tapi kok ini perpindahannya bisa 0? Gitu ya. Karena yang ditanyakan adalah perpindahan dia setiap harinya gitu ya, dari rumah ke rumah lagi, maka ya pastinya perpindahannya nggak ada gitu. Karena kan posisi awalnya di rumah. Nah, posisi akhirnya juga di rumah, maka tidak ada perpindahan. Kecuali misalkan yang tadi kita tanyakan adalah berapakah perpindahan dari rumah Ria ke sekolah, dari rumah Ria ke sekolah. Berarti posisi awalnya rumah, posisi akhirnya sekolah. Berapa perpindahannya? Yaitu 2 km. Karena kan jaraknya, karena posisi awalnya di rumah, posisi akhirnya di sekolah gitu. Kok sama kayak jarak dari rumah ke sekolah? Ya nggak apa-apa, sama gitu ya. Jadi ingat, pokoknya kalau jarak itu kita hitung semuanya, tergantung konteks soalnya. Tapi kalau soalnya diminta dari rumah ke rumah lagi, berarti kita hitung semua lintasannya kayak tadi. Jadi kalau hanya sampai dari jarak rumah ke sekolah, berarti ya 2 km aja. Tapi kalau dari rumah ke rumah lagi 4 km. Nah, kalau perpindahan beda nih. Kalau perpindahan dari jarak ke rumah dari rumah ke sekolah itu 2 km, tapi kalau misalkan perpindahannya dari rumah ke rumah lagi, berarti nggak ada perpindahan. Jadi jumlahnya adalah 0 km. Nah, kita coba simpulkan, benar nggak nih? Jarak itu adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak dari posisi awal. Seluruh lintasan dari posisi awal, itu kata kuncinya. Jarak itu termasuk besaran skalar yang artinya tidak memperhatikan arah. Jadi ya tadi aku udah bilang bahwa kalau posisi awalnya di rumah, lalu posisi akhirnya di rumah, ya nggak masalah gitu. Dia nggak peduli sama arahnya, karena dia adalah termasuk besaran skalar. Lalu jarak dan perpindahan. Perubahan posisi yang dialami benda dari posisi awal hingga posisi akhir. Coba digarisbawahi posisi awal hingga posisi akhir. Jadi emang kalau perpindahan itu kita fokus dengan kalimat posisi awal dan posisi akhirnya di mana gitu. Makanya bisa beda dengan jarak. Perpindahan itu digambarkan dengan garis lurus yang ditarik dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah mobil bergerak lurus ke arah timur sejauh 100 meter. Betul ya? Lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter. Tentukan jarak dan perpindahan mobil dari posisi awal. Nah, di sini ada tanda panah 100 meter ke arah timur. Nah, ini timur ke arah kanan ya, 100 meter. Titik awalnya ada di ujung panah yang di sebelah kiri. Lalu bergerak lurus ke barat. Ke barat itu berarti balik lagi ya, tapi cuma 50 meter. Oh iya benar, tuh kan, balik lagi 50 meter. Kira-kira jarak dan perpindahannya berapa? Nah, jaraknya kan awalnya berangkat 100 meter. Lalu balik lagi 50 meter, 50 meter. Jadi jumlah jaraknya atau panjang seluruh lintasan yang dia lewati adalah 150 meter. Gitu. Untuk perpindahannya 100 meter dikurangi 50 meter sama dengan 50 meter. Loh, kenapa kok jadi berkurang? Yang tadi ditambah ini berkurang karena kita lihat di sini, kita kasih warna lain. Titik awalnya kan di sini. Lalu titik akhirnya ada di sini ya. Nah, pastinya ya kan kalau saya udah bilang bahwa kalau misalnya perpindahan itu mempedulikan posisi awal dan posisi akhir. Maka kalau tadi di sini 5 jangan ini. Ya. Posisi awalnya di ujung sebelah sini dan posisi akhirnya di sini,
Nah, berarti kita kan tadi awal 100 meter dikurangi 50 meter, berarti sisa jaraknya adalah 50 meter, kayak gitu. Oke, kita lanjut deh. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Seorang siswa berjalan 4 meter ke timur, lalu berbelok ke arah utara sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahan dari posisi awal. Nah, pertama katanya dia berjalan ke arah timur 4 km. Ini benar ya, ke arah kanan. Lalu berbelok ke arah utara. Utara itu yang atas ya. Kalau yang selatan itu yang di bawah. 3 meter. Jadi timur 4 meter, ke utara 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahannya. Kalau jarak berarti kita hanya menghitung si jumlah panjang lintasan. Ini coba kita cek. Tuh, benar kan? Awalnya 4 km jalan, lalu berbelok ke arah utara 3 km. Berarti 4 tambah 3 sama dengan 7 meter. Jaraknya 7 meter. Apakah perpindahannya sama? Oh, tidak. Kan tadi udah dijelasin bahwa perpindahan itu mempedulikan posisi awal dan posisi akhir. Nah, perpindahan itu juga dapat dikatakan ditarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir. Nah, ini posisi awalnya di sini. Posisi akhirnya di sini, kita tarik lurus gitu ya. Nah, maka kita nggak perlu tuh ngelewatin lintasan, kita butuh jarak terdekatnya seperti itu. Dapat dari mana nih? Nah, kalau bentuknya seperti segitiga ini, kita bisa menemukan panjang sisi miringnya. Itu kan sisi miringnya dengan cara ini kurang, jadi 4 kuadrat. Kalau mana nih, tapi kita erase ini. Jadi misalkan ini itu sebenarnya gini, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini diakarkan gitu ya. Nanti hasilnya baru ke sini, ini kurang. Nah, 4 kuadrat adalah 16 dan 3 kuadrat itu adalah 9. Berarti 16 tambah 9 adalah 25. Nah, akar dari 25 itu adalah 5 meter. Maka kita dapat ini jawabannya 5 meter. Itu ya. Semoga kalian paham. Kita lanjut. Oke. Nah, ini materi kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besaran jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam setiap satuan waktu yang termasuk besaran skalar. Nah, kalau tadi kan kita udah kasih tahu ya, bahwa kalau jarak itu adalah besaran skalar di mana dia tidak mempedulikan arah gitu. Nah, kalau kelajuan itu tadi jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam setiap satuan waktu. Kalau kecepatan, perpindahan suatu benda yang dibagi selang waktu untuk menempuhnya. Jadi kalau misalnya tadi kelajuan itu pakainya jarak, kalau kecepatan itu makanya perpindahan. Kalau perpindahan berarti kita mempedulikan arah ya, karena si kecepatan ini adalah besaran vektor. Ini rumusnya, kalian bisa lihat di situ persamaan kelajuan rata-rata kayak gimana, terus persamaan kecepatan rata-rata seperti apa. Nah, dibaca. Nah, kita lanjut ke dalam soal. Budi berlari ke timur sejauh 20 meter selama 6 second, lalu balik ke barat sejauh 8 meter dalam waktu 4 second, hingga kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata Budi. Hitung kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata Budi. Ya, kita ketahui bahwa ini S1 ya, S1 sama dengan 20 mana nih? S1 ini S2 gitu. Nah, ini T1, ini T2 gitu ya. Ditanyanya kelajuan rata-rata dengan kecepatan benda. Nah, ini kelajuan rata-ratanya. Jadi kalau kelajuan itu kan tadi jarak ya, berarti kita menjumlahkan seluruh lintasan yang dia tempuh. Berarti pertama jarak pertamanya 20 meter, lalu ditambah 8 meter. Dan waktunya adalah 6 meter ditambah 4 meter, 6 second ditambah 4 second. Berarti 28 ditambah 10 sama dengan 2,8 meter per second. Nah, untuk kecepatan rata-ratanya ternyata beda ya jawabannya dengan ini kelajuan rata-rata. Jadi kalau misalkan kecepatan rata-rata itu kita memperhitungkan perpindahannya. Jadi kita kurangi gitu posisi akhir sama posisi awal. Nah, posisi akhirnya kan 8 meter, posisi awalnya 20 meter. Terus posisi waktunya juga sama, jadinya min 12
dibagi negatif 2 sama dengan 6. Jadi berbeda ya. Jadi kalau kajian rata-rata kita jumlahkan semua jaraknya, kalau misalkan kecepatan itu kita kurangi kayak gitu. Percepatan. Kecepatan merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Percepatan mempunyai besar dan arah, sehingga percepatan merupakan besaran vektor. Lambang percepatan adalah A atau acceleration dalam bahasa Inggris, sedangkan satuannya adalah meter per second kuadrat. Ini kurang, meter per second kuadrat gitu. Nah, rumus percepatannya percepatan rata-rata sama dengan selisih kecepatan pertama dan kedua dibagi waktu tempuh. Ini contoh soalnya, kecepatan gerak sebuah mobil berubah menjadi 10 meter per second, yang awalnya 10 meter per second menjadi 16 meter per second dalam waktu 3 second. Berapakah percepatan rata-rata mobil dalam selang waktu tersebut? Nah, kita tahu tadi kecepatan awalnya 10 meter per second dan kecepatan keduanya adalah 16 meter per second. Selang waktunya adalah 3 second. Pertanyaannya percepatannya. Kecepatannya berarti V2 dikurang V1 dibagi delta T. Nah, V2-nya itu kan tadi 16, V1-nya itu 10, berarti 16 dikurangi 10 sama dengan 6. Nah, selang waktunya itu adalah 3 second, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, kalau misalnya kecepatan meter per second, kalau percepatan meter per second kuadrat. Nah, terima kasih sudah. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai penjelasan di video sebelumnya? Kira-kira kalian paham gak nih? Semoga kalian paham ya.